Demi menghindari pernikahan dengan keluarga Viscount rendahan, sang kakak tega mendorong adiknya sendiri. Sebagai tameng tanpa tahu kalau keluarga Viscount itu dari awal memang menginginkan si adik sebagai menantu mereka. Alhasil si adik pun menjadi harta karun kesayangan di rumah tangga Viscount. Di dalam kereta, gadis itu dengan gugup meremas ujung gaunnya, bertanya pada ibu mertuanya untuk ke-10.000 kalinya, apa mereka benar-benar menginginkannya orang yang tidak berguna ini sebagai menantu mereka. Sang Vicomtesi menyadari kegelisahannya dan dengan sabar memberitahunya bahwa mereka tidak salah pilih orang. Dari awal sampai akhir dialah satu-satunya menantu yang mereka inginkan. Mendengar jawaban itu, gadis itu akhirnya merasa lega. Dan tepat pada saat itu, kereta berhenti, jadi dia pun turun dari kereta bersama ibu mertuanya. Melihat mansion yang sangat besar, dia terlalu kaget untuk berbicara. Kepala pelayan di sampingnya segera menyuruhnya masuk dan ayah mertuanya yang sudah tiba lebih dulu di rumah, bergegas keluar untuk menyambut mereka begitu mendengar keributan dan menunjuk ke arah pemuda berambut biru dan bermata gelap di sampingnya, memberitahu gadis itu bahwa ini adalah putra sulung mereka dan tunangannya. Gadis itu menatap kosong pada pemuda tampan itu, wajahnya tanpa sadar memerah. Semua ini terasa seperti mimpi. Apa dia benar-benar berhasil kabur dari keluarga kandungnya? Beberapa hari yang lalu, keluarga mereka menerima sebuah lamaran pernikahan dari keluarga Viscount. Kakak perempuannya yang sombong dan angkuh menyatakan bahwa dia lebih baik mati daripada menikah dengan keluarga Viscount itu. Jangankan memikirkan betapa hebatnya kondisinya sendiri, keluarga Viscount itu bahkan membeli gelar kebangsawanan mereka. Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bangsawan sejati. Pertengkaran ayah dan anak itu terdengar oleh si gadis, yang baru saja pulang dari berbelanja. Tepat saat dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, ibunya masuk dengan angkuh, menyenggol mentega hingga jatuh dari pelukannya. Gadis itu cepat-cepat mengambil mentega itu dan menyapa ibunya. Ibunya mengerutkan kening melihat penampilannya yang ceroboh. Tepat saat itu mendengar keributan mereka, sang kakak tiba-tiba mendapat sebuah ide. Surat lamaran itu hanya bilang mereka ingin menikahi seorang putri dari keluarga kita, tapi tidak menyebutkan yang mana, jadi tidak masalah siapa yang pergi. Kenapa tidak biarkan si adik saja yang pergi? Ayah setuju dengan usulan ini, dan dia bersama sang kakak langsung menatapnya seperti predator yang mengincar mangsa. Putriku yang baik, selama kamu mau menikah ke sana, keluarga mereka akan memberi kita uang dalam jumlah besar. Gadis itu langsung tertegun mendengar kata-kata ini. Jadi di mata ayahnya dia hanyalah sebuah barang dagangan. Yang konyol adalah mereka memandang rendah keluarga Viscount. Karena membeli gelar, tapi di sisi lain sangat ingin menaikkan status sosial dengan keluarga Earl untuk menjadi bangsawan sejati. Dia tidak mau membiarkan orang lain seenaknya memutuskan urusan pernikahannya seperti ini, jadi dia berteriak keras bahwa dia tidak akan menikah. Sejak kemunduran keluarganya, dia tidak pernah makan makanan hangat sekalipun, dan untuk membuktikan nilainya dia telah bekerja tanpa lelah, tanpa mengeluh. Tidak pernah menyangka bahwa meskipun begitu dia tetap tidak bisa lari dari takdir untuk dijual oleh keluarganya sendiri. Tepat pada saat itu ibunya tiba-tiba maju untuk menghentikan ayahnya. Tepat saat gadis itu kembali berharap, kata-kata ibunya menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan. Ternyata ibunya hanya tidak tega kehilangan tenaga kerja gratis ini, tapi meski begitu, dia masih berharap ibunya bisa membujuk ayahnya. Tapi saat ibunya melihat berapa banyak uang yang bersedia dibayarkan oleh keluarga Viscount, matanya langsung bersinar penuh keserakahan, berpikir bahwa dengan uang ini dia bisa menjadi wanita kaya raya lagi. Dia menangkup wajah gadis itu dengan tangannya. Kamu tidak boleh egois begitu, jadilah anak penurut dan menikah saja ke sana. Pengorbananmu akan menguntungkan seluruh keluarga. Gadis itu langsung terdiam mendengarnya, sementara ibunya menatap penampilannya yang lusuh. Dengan jijik bertanya-tanya mengapa anak-anak dari rahim yang sama bisa memiliki sifat yang begitu berbeda. Dia meremas bahu gadis itu. Tidak mudah membesarkanmu sampai seusia ini. Sebagai imbalannya menikah ke sana akan menjadikanmu pahlawan besar keluarga kita. Air mata langsung mengalir dari mata gadis itu setelah mendengar ini. Ini adalah kata-kata yang dulu paling ingin dia dengar, tapi sekarang dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Melihat gadis itu pasrah, ibunya menyuruhnya pergi memasak, lalu mereka dengan gembira membahas kehidupan mereka. Setelah mendapatkan uang, tanpa ada seorang pun yang merasa bersalah karena telah menjual gadis itu. Setelah meninggalkan ruangan, gadis itu menangis terseduh-seduh, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari keluarganya akan menelantarkannya dengan begitu kejam. Sementara itu di sisi lain, untuk membawa pulang menantu mereka, seluruh keluarga Viscount berencana untuk mengerahkan semua orang. Sambutan sebesar ini membuat gadis yang tidak pernah dihargai di rumah itu merasa kewalahan. Dia tidak pernah menyangka calon mertuanya akan begitu menghargainya, sangat berbeda dari anggota keluarganya yang sombong. Seminggu kemudian keluarga Viscount datang untuk melamar seperti yang dijanjikan. Seluruh keluarga tiba dalam iring-iringan yang megah. Setiap orang memancarkan aura bangsawan yang alami. Ibunya sangat terintimidasi oleh pemandangan ini sehingga dia terus menelan ludah dengan gugup, tapi tetap memberanikan diri untuk menyambut mereka. Lagi pula dia tidak mau kalah dari para bangsawan palsu ini. Gadis itu melihat sekeliling mencari sosok kakaknya, tidak menyangka bahwa kakaknya bahkan tidak datang di hari yang begitu penting. Jadi dia hanya bisa diam-diam mengamati calon ibu mertuanya, berpikir bahwa dia akan segera menjadi keluarga mereka. Gadis itu memutuskan untuk menyapanya terlebih dahulu, tapi saat dia baru akan berbicara, ibunya memanggil sang Viscountess ke samping.
Melihat para orang dewasa dari kedua keluarga dengan serius mendiskusikan pernikahannya, mata gadis itu perlahan meredup. Jadi dia dijual begitu saja, bahkan tanpa upacara pernikahan dan tidak tahu siapa pasangan nikahnya. Andai saja mereka tetap datang untuk kakaknya pasti akan menolak mereka tanpa ragu dan pernikahan itu tentu saja akan batal. Sayangnya dia sama sekali tidak memiliki keberanian seperti itu. Tiba-tiba ibunya memanggil namanya, lalu bergegas memeluknya erat. Aku sudah menjelaskan semuanya pada Vice Countess, kamu harus hidup dengan baik saat pergi ke sana. Gadis itu langsung terharu oleh kata-kata ini, tidak menyangka ibunya benar-benar memikirkannya. Tepat saat dia ingin berterima kasih pada ibunya, kata-kata ibunya yang berikutnya langsung menariknya kembali ke kenyataan. Dia dengan dingin mendesaknya untuk segera pergi dalam sekejap, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Gadis itu langsung terpaku di tempat sampai kepala pelayan mengambilkan barang bawaannya. Baru saat itulah dia tersadar dengan cepat menolak kebaikan kepala pelayan dan berlari keluar membawa barang bawaannya. Dia benar-benar bodoh karena masih menaruh harapan pada keluarga berhati dingin itu. Dia berlari ke pintu dalam keadaan linglung dan baru tersadar ketika sang Vice Countess memanggilnya. Ternyata sang Vice Countess ingin bertanya apakah dia mau naik di dalam kereta kuda. Atau mobil. Gadis itu tanpa ragu memilih kereta kuda yang membuat sang Vice Countess sangat senang. Dia dengan antusias mengajak gadis itu untuk duduk bersama. Tepat pada saat itu kakaknya yang sudah lama tidak terlihat tiba-tiba muncul di gerbang utama. Dia datang bukan untuk mengantarnya pergi, dia tertarik dengan mobil mewah itu. Tindakan ini membuat gadis itu semakin kecewa dengan keluarganya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah sesosok bayangan telah diam-diam mengawasinya dari belakang. Pria berambut gelap itu menatap terpesona pada siluet gadis itu yang terasa akrab. Mereka akhirnya bertemu kembali. Kakak perempuan di sampingnya melirik pria itu dengan acuh tak acuh tapi tidak bisa menahan rasa kagumnya. Betapa bagusnya gen keluarga ini bisa menghasilkan putra-putra setampan itu. Sayang sekali mereka bukan bangsawan sejati, jadi tidak layak untuk membuang-buang waktunya. Dalam perjalanan kembali ke kota keempat, pria itu berdesakan di dalam mobil. Adik bungsunya terus mengeluh karena sempit dan kakak kedua pun menggodanya. Katanya seharusnya dia tidak ikut saja, tapi si bungsu bilang tentu saja keluarga harus lengkap. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menatap kakak tertua di sampingnya. Kalau dipikir-pikir, bukankah seharusnya kau naik kereta kuda? Kakak kedua terkekeh mendengarnya. Dia kan diusir. Kalau tidak, wajah kakunya itu bisa menakuti calon istrinya. Pria itu langsung menatapnya tajam yang justru membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Tapi dia tetap memikirkan kata-kata itu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah menakuti gadis itu. Soalnya gadis itu tadi terus-terusan membungkukkan bahunya. Tapi penampilannya yang kebingungan itu tetap saja sangat menggemaskan. Memikirkan bahwa gadis itu akhirnya menjadi tunangannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Tak lama kemudian gadis itu dibawa pulang oleh keluarga calon mertuanya dengan arak-arakan yang megah. Melihat mansion yang sangat besar itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membersihkan seluruh tempat ini? Tapi keluarga mereka kan sangat kaya, masa iya mereka akan menyuruh menantu perempuannya bersih-bersih? Saat dia sedang pusing memikirkan hal itu, sang Viscountess tiba-tiba memanggilnya untuk pergi ke ruang tamu bersama-sama. Semua orang sudah menunggu mereka, jadi gadis itu bergegas mengikutinya. Begitu memasuki ruang tamu, gadis itu sekali lagi menyaksikan betapa kayanya keluarga ini. Hiasan acak apapun di sana harganya tak ternilai. Jika dia tidak sengaja memecahkan satu saja, menjual dirinya pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Tidak, dia harus berusaha keras untuk mengendalikan diri. Dan tidak memikirkan hal-hal sial seperti itu. Tepat pada saat itu, calon ayah mertuanya angkat bicara untuk memperkenalkan anggota keluarga. Dia menunjuk pria berambut biru, dan bermata gelap di sampingnya mengatakan padanya bahwa ini adalah putra sulung sekaligus tunangannya. Gadis itu menatap pria itu dengan tatapan kosong. Dia belum pernah melihat pria setampan ini sebelumnya. Tanpa diduga tatapan mereka bertemu langsung, yang membuatnya ketakutan dan langsung memalingkan wajah, merasa tunangannya terlihat sangat galak. Sedikit pun dia tidak tahu bahwa tindakan ini sangat melukai hati pria itu. Merasa bingung, apa salahnya sang ayah memperhatikan kekecewaan putra sulungnya. Dengan pasrah menepuk bahunya dan melanjutkan perkenalan. Setelah memperkenalkan putra kedua dan ketiga, perkenalan terakhir adalah sang Viscountess. Dia memiliki kepribadian yang sangat hangat. Setelah memperkenalkan dirinya, dia mempersilakan gadis itu untuk duduk. Sejak tiba di sini, gadis itu menjadi pusat perhatian semua orang, merasakan tatapan semua orang yang terfokus padanya menciptakan tekanan yang sangat besar. Sang Viscountess di sampingnya menyadari hal ini, dan langsung berdeham untuk memberi isyarat agar semua orang berhenti menatap gadis itu, lalu dengan lembut menenangkannya. Kamu terlihat lelah, mari kita bicarakan urusan keluarga kita nanti. Hari ini mari kita bahas dulu soal pernikahan. Bagaimanapun juga itu adalah hal yang paling penting. Melihat sang Viscountess begitu perhatian, gadis itu tidak bisa menolak. Tapi kata-kata Viscountess selanjutnya membuatnya ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya untuk sebuah pernikahan kecil sang Viscountess akan membutuhkan persiapan selama 2 tahun penuh. Mungkinkah ini sebuah ujian untuknya? Jika dia tidak melakukannya dengan baik, apakah dia akan diusir? Memikirkan hal ini, gadis itu langsung menjadi sangat gugup, bersumpah akan bekerja keras agar semua orang menerimanya. Setelah percakapan selesai, dia membawa barang-barangnya kembali ke kamarnya.
Begitu dia pergi, putra sulung buru-buru berdiri dan mengeluh kepada orang tuanya bahwa waktu persiapan pernikahan itu benar-benar terlalu lama. Dia paling lama hanya bisa menerima 1 tahun. Sang Viscountess mendengar ini dan menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Sebenarnya dia sudah lama menganggap gadis itu seperti putrinya sendiri. Pertama kali dia melihatnya di panti asuhan hari itu, dia tersentuh oleh senyum hangatnya dan langsung mengajukan permintaan kepada direktur bahwa dia ingin mengadopsinya. Tapi dia mengetahui dari direktur bahwa dia adalah putri bungsu dari keluarga bangsawan yang telah jatuh dan hanya menjadi sukarelawan di panti asuhan. Setelah mengetahui situasi gadis itu di rumahnya, dia bekerja sama dengan keluarganya untuk menyusun rencana membawanya pulang sebagai menantu perempuan. Tapi dia tidak akan memaksanya menikah dengan putranya, jadi dia secara khusus menyediakan waktu 2 tahun agar mereka bisa saling mengenal. Jika saat itu tiba mereka benar-benar saling mencintai, dia akan mengatur pernikahan yang megah untuk mereka. Dia tulus berharap gadis itu bisa hidup bahagia di sini. Lalu dia menatap putra sulungnya dengan mata berbinar berharap anak laki-lakinya ini akan berusaha keras dan segera memenangkan hati gadis itu. Tentu saja dibandingkan dengan rasa suka yang begitu besar dari sang Viscount juga tidak mau kalah. Dia bahkan menyiapkan 3 gelar berbeda untuk dipilih oleh gadis itu hanya demi bisa lebih dekat dengannya. Bagaimanapun seumur hidupnya dia hanya memiliki 3 putra. Dia sangat menginginkan seorang putri kecil yang manis dan lembut. Ini adalah malam pertama, gadis itu tidur di rumah mertuanya. Pagi-pagi sekali dia terbangun dengan kaget dengan panik berencana untuk bergegas ke dapur untuk memasak. Saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba sadar bahwa dia sekarang sudah menikah. Ini bukan rumah keluarga kandungnya, tapi rumah mertuanya. Dia benar-benar trauma dengan keluarga kandungnya. Melihat cahaya remang-remang di luar, dia merasa melankolis. Sudah bertahun-tahun dia tidak tidur selama ini, tapi saat ini dia tetap tidak berani bermalas-malasan, takut satu kesalahan saja akan membuatnya diusir oleh mertuanya, jadi dia bergegas lari ke bawah menuju dapur. Kemunculannya di dapur langsung menimbulkan kehebohan di antara para pelayan. Kepala koki dengan cepat memperkenalkannya kepada mereka. Ini adalah nona muda masa depan. Lalu dia bertanya pada gadis itu ada perlu apa datang ke dapur pagi-pagi sekali. Gadis itu terdiam sejenak lalu dengan pelan bertanya apa yang bisa dia bantu. Aku bisa membuat roti dan sup kental dan aku sangat pandai membersihkan. Tolong jangan ragu untuk menyuruhku bekerja. Para pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan hidup mereka saat mendengar permintaan ini. Selama bertahun-tahun mereka mengabdi, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seorang majikan membuat permintaan yang begitu aneh, jadi kepala koki hanya bisa dengan sopan menolak tawaran gadis itu. Tapi kata-kata ini terdengar berbeda di telinga gadis itu. Dia berpikir jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan segera diusir. Jadi dia mengambil celemek dari dinding langsung menerobos masuk ke dapur dan tidak peduli bagaimana kepala koki mencoba menghentikannya. Itu sia-sia. Dia hanya bisa membiarkan gadis itu menunjukkan kebolehannya di dapur membuat semua pelayan berseru bahwa nona muda benar-benar sangat menggemaskan. Tak lama kemudian waktunya makan. Tepat saat semua orang duduk untuk bersiap makan, sang Viscount memperhatikan gadis itu yang berdiri di samping. Kenapa kamu berdiri di situ? Gadis itu agak bingung mendengar ini. Bagaimanapun juga saat makan di rumahnya, ibunya tidak pernah mengizinkannya ikut makan di meja. Tepat pada saat itu putra sulung, dengan penuh perhatian menarik sebuah kursi untuk gadis itu sambil berkata, "Kamu bisa duduk di sini." Gadis itu bergegas mengucapkan terima kasih. Tidak pernah menyangka akan benar-benar makan bersama mereka. Perasaan ini benar-benar seperti mimpi. Putra sulung di sampingnya, dengan penuh perhatian bertanya, apakah dia ingin susu atau teh? Gadis itu menjawab dengan serius bahwa dia ingin susu. Putra sulung tersenyum manis mendengarnya. Jelas-jelas mereka baru bersama selama beberapa hari, namun mereka sudah akrab seperti pasangan suami istri. Sang ayah tua, melihat tingkah mesra pasangan muda itu merasa makanannya pun jadi hambar. Tepat saat itu dia tiba-tiba memperhatikan nasi omelet yang tampak sangat lezat di sampingnya. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa ini adalah buatannya sendiri, dan jika mereka tidak mau memakannya tidak masalah. Tak disangka begitu dia mengatakan ini, semua orang di meja makan, menatap nasi omelet itu dengan penuh keinginan bertekad untuk menjadi yang pertama mencicipinya. Pada akhirnya anak muda memang lebih cepat. Putra ketiga menjadi yang pertama mengambil sepotong nasi omelet dengan garpunya lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk mencicipinya dengan saksama. Kemudian semua orang pun dengan antusias ikut makan, dan tak lama kemudian sepiring penuh nasi omelet itu ludes. Semua orang memuji keahlian memasak gadis itu yang sungguh luar biasa. Gadis itu dengan cepat berkata akan memasak untuk semuanya lagi lain kali, tapi sang Viscount langsung menolak. Gadis itu terkejut mendengarnya, teringat bagaimana keluarganya dulu sering tidak menyukai masakannya. Mungkin keluarga mertuanya yang terbiasa dengan hidangan lezat juga meremehkan masakannya. Tapi kata-kata sang Viscount berikutnya membuatnya sangat terkejut. Kami membawamu pulang bukan untuk menyuruhmu memasak. Jika kamu tidak ingin memasak, kamu sama sekali tidak perlu melakukannya, tapi aku ingin mencicipi masakanmu di hari ulang tahunku. Maukah kamu membuatkan hidangan sebagai hadiah ulang tahun untukku?
Putra ketiga tak mau kalah langsung menyahut bahwa dia juga menginginkannya untuk hari ulang tahunnya. Melihat semua orang begitu menghargai masakannya, mata gadis itu berkaca-kaca. Ya, aku akan memasak untuk kalian. Jadi beginilah rasanya kebahagiaan lahir di keluarga yang semestinya. Gadis itu berhasil menaklukkan hati mertuanya lewat perut. Mereka hanya dengan satu piring nasi omelet, tapi hal ini membuat putra sulung cukup kesal. Karena sebagai tunangannya dia tidak kebagian makan walau hanya satu suap, saking kesalnya sampai-sampai nanti, saat ayahnya mencoba bicara padanya, dia memasang wajah masam. Gadis itu menatap suasana makan yang ramai di keluarga mertuanya dengan sendu. Dulu di rumah, keluarganya semua orang selalu makan dalam diam dengan kepala tertunduk. Seluruh suasana makan terasa sangat mencekam. Memikirkan hal ini tanpa sadar, tangannya mengepal bertanya-tanya, apakah dia akan bisa berbaur dengan keluarga mertuanya, dan tertawa serta mengobrol bersama mereka di meja makan. Tepat saat dia sedang merasa sedih, sang Viscontes tiba-tiba bertanya apakah dia sudah kenyang. Dia buru-buru menjawab bahwa dia sudah kenyang, dan setelah mendengarnya, sang Viscontes menyuruhnya untuk kembali ke kamarnya, untuk beristirahat. Gadis itu awalnya ingin tinggal dan membersihkan piring, tapi teringat bagaimana ibunya di rumah. Sangat benci saat dia membantahnya, jadi dia tetap memilih untuk diam dan kembali ke kamarnya seperti yang diperintahkan sang Viscontes. Tepat saat dia akan pergi, sang Viscontes tiba-tiba mengundangnya untuk minum teh sore bersama. Gadis itu langsung terharu dan berterima kasih pada sang Viscontes. Setelah gadis itu pergi, sang Viscount dengan memelas mendekati istrinya. Sayangku, bagaimana denganku? Sang Viscontes menatapnya dengan dingin. Kau tidak boleh ikut, hanya para wanita yang boleh berpartisipasi. Mendengar ini, sang Viscount terlihat semakin sedih, membuat sang Viscountess tak berdaya. Dia tidak pernah menyadari suaminya begitu manja sebelumnya, tapi mengingat dialah yang mengusulkan untuk mengadopsi gadis itu, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Mungkin karena semakin tua, jadi dia bertingkah seperti anak kecil. Sore harinya, gadis itu menuju ke kamar Viscountess dipimpin oleh pelayannya. Di sepanjang jalan, dia melihat banyak ornamen aneh, sekali lagi menyaksikan kekayaan dan kekuasaan mertuanya. Tiba-tiba pelayan itu berhenti dan memberitahunya bahwa dia adalah pelayan pribadinya, menyuruh gadis itu untuk tidak ragu memberinya perintah jika butuh sesuatu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya gadis itu memiliki pelayan pribadi. Dia dengan gugup memberitahu pelayan itu agar tidak perlu repot-repot untuknya. Pelayan itu juga belum pernah melihat tuan yang aneh seperti itu dan bingung dengan permintaannya. Untungnya keduanya akhirnya mencapai kesepahaman. Saat gadis itu tiba di kamar Viscountess, sang Viscountess sedang menangani urusan bisnis, jadi dia hanya bisa menyuruhnya minum teh sendiri dulu, dan dia akan menemaninya setelah selesai bekerja. Tepat saat gadis itu mengangkat cangkir tehnya untuk minum, dia mencium aroma yang istimewa. Dia belum pernah meminum teh seharum ini sebelumnya. Saat dia terbuai oleh aroma teh itu, sang Viscountess tiba-tiba bertanya, apakah dia menyukai kamarnya sekarang yang secara pribadi dia siapkan untuknya. Hanya saja dia tidak mengerti selera nona-nona muda bangsawan zaman sekarang. Jika dia tidak menyukainya, mereka bisa mendekorasi ulang saat cuaca membaik. Gadis itu dengan cepat mengatakan bahwa dia sangat puas, hanya saja lemari pakaiannya terasa agak aneh. Sang Viscountess tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Lemari pakaiannya memang bermasalah, ya kan? Apakah lebih baik membuat ruang ganti pakaian? Tapi kupikir berganti pakaian di sana akan sedikit dingin. Gadis itu melihat bahwa sang Viscountess salah paham akan maksudnya, dan dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya keberatan dengan banyaknya barang-barang mewah di dalam lemari, dan bertanya-tanya apakah dia menempati kamar orang lain. Bukankah itu tidak sopan? Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba sepatu hak tinggi yang indah itu yang membuatnya merasa sangat malu. Tak disangka sang Viscountess tertawa mendengarnya. Kau tidak perlu merasa terbebani. Itu semua awalnya adalah hadiah yang kami siapkan untukmu. Karena selera estetika setiap orang berbeda, kami tanpa sadar telah memenuhi satu lemari penuh. Gadis itu sangat tersentuh oleh kata-kata ini. Terima kasih banyak, Ibu. Mendengar gadis itu akhirnya mau memanggilnya Ibu, sang Viscountess merasa sangat lega. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Apakah ada sesuatu yang ingin kau lakukan? Zaman sekarang sudah berbeda, wanita juga harus mengembangkan kemampuan untuk bisa mandiri. Gadis itu langsung tertegun mendengarnya, pikirannya menjadi kosong seketika. Apa maksud sang Viscountess dengan perkataan ini? Sebelumnya dia bilang pernikahan akan diadakan dalam 2 tahun, sekarang dia malah menyuruhku untuk belajar. Apa jangan-jangan semua ini agar setelah dia diusir, dia bisa hidup mandiri? Mendengar itu, suasana hati gadis itu langsung anjlok. Sang Vicomtesse mengira gadis itu tidak menyukai Aidnya. Dia pun segera menggenggam tangannya erat-erat. Kalau kamu tidak mau belajar, tidak usah juga, tidak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau kamu bisa menguasai beberapa pengetahuan dasar. Keluarga mereka sekarang punya banyak musuh, kalau dia hanya berhati lembut, itu hanya akan membuatnya terluka di pergaulan sosial. Tapi dia tetap tidak tega bersikap keras pada anak yang sudah banyak menderita ini. Sebenarnya aku tidak bermaksud menyuruhmu melakukannya sekarang juga, tapi aku berharap kamu bisa mengalami lebih banyak hal dan menemukan apa yang benar-benar kamu sukai. Setelah mendengar itu, gadis itu akhirnya dengan berat hati setuju, jadi sang Vicomtesse menyuruhnya untuk segera kembali dan beristirahat setelah mengantarnya.
Sang Vicomtesse jatuh dalam pemikiran yang dalam. Sebenarnya dia sangat ingin memberitahu gadis itu bahwa dia sudah sejak lama memahami rasa sakitnya dan kesulitannya, tapi itu hanya akan membuatnya tampak seperti orang aneh. Di sisi lain, setelah kembali ke kamarnya, gadis itu merenungkan perkataan Sang Vicomtesse. Kalau dipikir-pikir lagi, saudara-saudaranya telah menerima pendidikan elit sejak kecil. Mereka semua lebih pintar darinya yang hanya bisa membaca dan menulis, jadi ketika Sang Vicomtesse bertanya apa yang ingin dia lakukan, dia hanya bisa terdiam. Maklum saja di rumahnya dulu dia biasa langsung tumbang dan tertidur setelah selesai bekerja. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk belajar. Apa benar belum terlambat untuk mulai sekarang? Dia pun menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Berusaha keras mengingat apakah dirinya di masa lalu pernah memiliki sesuatu yang ingin dilakukan. Entah kenapa dia teringat saudarinya yang sedang bermain piano. Dulu dia hanya bisa memegang kain pel dan bersih-bersih di dekatnya. Sebenarnya dia cukup iri pada saudarinya itu. Kalau bisa dia juga ingin belajar piano. Sambil memikirkan hal itu tanpa sadar dia pun tertidur. Saat malam tiba seorang pelayan datang mengetuk pintu untuk memanggilnya makan malam, tapi tidak ada jawaban. Saat masuk ke kamar, dia menemukan gadis itu ternyata sedang demam, jadi si pelayan langsung bergegas. Dengan panik ke ruang makan untuk memanggil Sang Vicomtesse. Mendengar itu, Vicomtesse langsung terlonjak dan segera berteriak menyuruh panggil dokter keluarga. Kemudian di kamar gadis itu dia menangis tak terkendali, merasa ini semua salahnya karena telah terlalu menekan si gadis. Hingga membuatnya tiba-tiba sakit, bahkan membuat dokter keluarga tampak begitu serius. 1 detik yang lalu, sang dokter masih di rumah bersiap untuk makan malam. Detik berikutnya, dia sudah ditarik oleh kepala pelayan ke atas kereta yang menuju ke kediaman Viscount. Awalnya saat mendengar panggilan Nyonya Muda, dia pikir Tuan Viscount selingkuh. Ternyata setelah semua kebingungan ini, dia baru tahu kalau ini adalah istri Tuan Muda tertua, hanya saja mereka belum menggelar pernikahan. Dia sempat heran kenapa Tuan Muda tertua tidak mengundangnya ke pernikahannya. Begitu tiba di kediaman Viscount, dia melihat Tuan Viscount sudah ada di pintu tanpa sepatah kata pun, langsung menyeretnya masuk. Pemandangan ini seolah-olah sang Nyonya Muda menderita penyakit mematikan. Ternyata setelah semua kehebohan ini, penyakitnya hanyalah demam biasa. Yang paling heboh adalah pasangan Viscount itu menangis-nangis di telinganya selama berjam-jam sampai membuatnya ingin ikut menangis juga. Sambil berpikir begitu dia melirik lagi pada Vicomtesse yang tampak sangat sedih. Waktu Tuan Muda kedua kena biduran dia tidak menangis. Sekarang menantu perempuan sulungnya hanya demam biasa. Dia malah menangis seheboh ini. Ya, meskipun demam memang bisa jadi cukup berbahaya juga sih. Dia pun memberitahu pasangan Viscount bahwa selain demam, gadis itu juga sedikit kekurangan gizi. Besok dia akan menyiapkan obat dan suplemen gizi untuk dikirim ke sini. Tapi mendengar itu tangisan Sang Vicomtesse malah semakin menjadi-jadi. Setelah semua keributan itu, suasana kembali tenang dan pada saat inilah, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di kamar gadis itu. Dia diam-diam menarik sebuah kursi lalu duduk di samping tempat tidur si gadis. Itu adalah si putra sulung yang khawatir. Melihat wajah gadis itu yang pucat dan kurus, hatinya sakit, bukan main teringat saat pertama kali mereka bertemu di panti asuhan. 4 tahun yang lalu dia masih sangat sehat. Sebuah pertemuan tak disengaja di masa muda membuat pemuda itu jatuh cinta pada gadis itu, yang sehangat mentari. Meskipun kemudian gadis itu tidak lagi mengingatnya, dia tetap bersumpah untuk melindunginya seumur hidup. 4 tahun yang lalu, saat ketiga bersaudara itu menemani ibu mereka menjadi sukarelawan di panti asuhan, si adik bungsu kabur. Karena tidak mau menjadi sukarelawan tapi malah tidak sengaja tersesat ke hutan di belakang panti asuhan, dan terjatuh dengan keras. Untungnya gadis itu kebetulan menemukannya dan segera memberikan pertolongan pertama pada lukanya. Kakak sulung dan kakak kedua yang datang mencarinya melihat kejadian itu dan langsung berterima kasih pada si gadis. Tapi gadis itu masih agak waspada pada orang asing dan baru tenang setelah memastikan identitas kakak beradik itu. Gadis berambut pirang dengan mata keemasan itu tampak sangat memesona di bawah sinar matahari. Hanya dalam sekali lihat si kakak sulung langsung terpikat sepenuhnya. Untung saja si kakak kedua ada di sana. Melihat si gadis menurunkan kewaspadaannya terhadap mereka, dia pun mengambil kesempatan untuk bertanya bagaimana cara keluar dari hutan ini dan kembali ke panti asuhan. Ternyata ketiga bersaudara itu juga tanpa sadar tersesat saat mencari adik bungsu mereka. Akhirnya ketiga bersaudara itu berhasil kembali ke panti asuhan berkat bantuan si gadis. Gadis itu langsung mengobati luka si adik bungsu dan memperingatkannya untuk tidak masuk ke hutan. Di lain waktu, karena di sana tidak hanya banyak batu tapi juga ada ular berbisa. Tiba-tiba pintu ruang kesehatan terbuka dan beberapa anak mengintip ke dalam. Setelah melihat si gadis, mereka semua langsung berlari menghampirinya. "Kakak, ayo main bareng kami." Gadis itu bilang dia masih harus merapikan obat-obatan dan menyuruh mereka main duluan. Anak-anak pun dengan semangat setuju. Lalu dengan antusias mengajak si adik bungsu untuk ikut dan juga merengek-rengek agar si kakak kedua ikut bermain. Akhirnya seorang anak bertanya apakah si kakak sulung mau ikut bermain juga. Tepat saat si kakak sulung akan setuju, gadis itu tiba-tiba menyela mereka. "Kakak ini dan aku sudah janji mau merapikan gudang bersama, jadi kalian main duluan saja ya."
Si kakak sulung sedikit bingung dengan sikap anehnya sampai gadis itu dengan paksa menyuruhnya berbaring di tempat tidur. Untuk istirahat, barulah dia mengerti alasan gadis itu berbuat begitu. Ternyata dia sudah sadar kalau si kakak sulung sedang tidak enak badan tapi terus memaksakan diri. Saat dia bertanya bagaimana si gadis bisa tahu, gadis itu hanya tersenyum tipis. Sekuat apapun kamu coba menyembunyikan rasa sakit itu tetap terlihat jelas dan wajahmu juga sangat merah. Aku langsung tahu kalau kamu demam. Istirahat saja di sini dengan tenang selama setengah jam. Aku akan bilang ke yang lain kalau kamu lagi membantuku merapikan gudang, jadi jangan khawatir dan istirahatlah yang cukup. Sambil mengatakan itu dia berjalan menuju pintu. Aku akan membangunkanmu setengah jam lagi. Mimpi indah. Si kakak sulung berterima kasih dengan pelan, wajahnya tanpa sadar kembali memerah, kali ini merasakan debaran aneh di hatinya, yang sepertinya bukan karena demamnya. Kemudian gadis itu ada urusan mendadak jadi dia meminta kepala panti untuk membangunkan si kakak sulung. Setelah itu si kakak sulung sesekali datang ke panti asuhan untuk kerja sukarela berharap bisa bertemu dengan gadis itu tapi selalu saja berselisih jalan dengannya. Jadi pertemuan mereka selanjutnya terjadi jauh di kemudian hari. Si adik bungsu sangat antusias melihat gadis itu setelah perpisahan mereka yang lama, tapi gadis itu memperlakukan mereka seperti orang asing. Mungkin sudah terlalu banyak waktu yang berlalu, dan dia telah melupakan mereka. Lagi pula ketiga bersaudara itu hanyalah orang yang lewat di hidupnya. Mata kedua kakaknya dipenuhi kekecewaan, tapi si adik bungsu dengan cepat kembali ceria. Tidak apa-apa, kakak tidak mengenaliku karena aku sudah tumbuh kuat. Itu lebih baik daripada dia mengingatku yang cengeng dan suka menangis. Kakak tertua memperhatikannya, menyemangati diri sendiri dan hanya terdiam. Sejujurnya dia merasa sangat menyesal. Terlepas dari apakah gadis itu ingat atau tidak, kebaikan yang dia terima tidak akan berubah. Sejak hari itu dia bertekad untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk melindungi gadis itu. Namun sekarang dia bahkan tidak bisa langsung menyadari kalau gadis itu sakit. Tiba-tiba terdengar suara keroncongan yang keras. Kakak tertua menoleh kaget dan melihat wajah gadis itu yang memerah padam. Ternyata gadis itu sudah bangun tidak lama sebelumnya, setelah demamnya turun. Ketika dia dengan linglung melihat sekeliling, dia tiba-tiba menyadari sosok kakak tertua di samping tempat tidurnya. Tepat saat dia panik dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, perutnya malah berbunyi sangat keras. Kakak tertua awalnya tertegun mendengar suara ini, lalu tersenyum lembut kemudian duduk di sampingnya dan menyentuh dahinya. Kamu sudah bangun? Sepertinya demammu sudah reda. Merasakan kehangatan telapak tangan kakak tertua membuat jantung kecil gadis itu berdetak kencang. Lalu kakak tertua teringat suara perutnya yang berbunyi barusan. Dia segera bergegas ke dapur untuk mengambilkannya makanan. Sekeras apapun gadis itu mencoba menghentikannya, percuma saja. Kaki panjang memang larinya cepat. Pada saat ini gadis itu menyadari tubuhnya lengket karena banyak berkeringat, jadi dia memutuskan untuk mandi sebelum kakak tertua kembali. Tapi sang kakak tertua di tengah perjalanan tiba-tiba bimbang harus membawakan susu atau teh untuk gadis itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan menanyakan langsung pada gadis itu. Dan begitulah kakak tertua lupa mengetuk pintu masuk tepat saat melihat gadis itu sedang berganti pakaian. Pada saat itu, kakak tertua menjerit kaget, membanting pintu hingga tertutup dan lari terbirit-birit. Gadis itu berdiri membeku sambil memegangi pakaiannya. Tidak pernah menyangka kakak tertua yang biasanya bersikap dingin akan panik seperti itu. Keributan yang dibuat kakak tertua juga menarik perhatian kakak kedua, dan si bungsu yang serempak mengutuk perilakunya yang memalukan membuatnya semakin malu. Dokter yang datang keesokan harinya untuk pemeriksaan lanjutan menunjukkan perhatian dan kepedulian yang besar pada gadis itu, membuat gadis itu merasa sangat tidak nyaman. Dia memperlakukannya seperti anak kecil. Sang Viscountess khawatir dia akan bosan di kamar, membawakan jus lemon untuk diminum bersama. Dokter mengingatkan bahwa gadis itu perlu lebih banyak istirahat, jadi mereka tidak bisa bersama terlalu lama dan sang Viscountess pun segera mengerti. Gadis itu menyesap jus lemon yang dibawakan Vicomtesse. Anehnya rasanya tidak asam seperti yang diperkirakan, melainkan manis, dan dia pun tahu sang Vicomtesse sengaja menambahkan madu untuknya. Teringat bagaimana selama sakit beberapa hari ini semua orang di keluarga mertuanya telah merawatnya dengan sangat baik. Pertama, sang Vicomtesse merasa sangat bersalah karena telah memaksanya belajar hari itu. Kemudian ayah mertuanya menyiapkan banyak makanan berkalori tinggi untuknya, berharap dia cepat pulih. Dan akhirnya kedua adiknya menyalahkan diri sendiri karena tidak menyadari penyakitnya tepat waktu. Memikirkan betapa semua orang begitu berdedikasi merawatnya, dia benar-benar tidak bisa mengecewakan harapan mereka. Jadi dia secara proaktif memberitahu Viscountess bahwa dia ingin belajar dengan giat dan berharap segera menjadi menantu perempuan sulung yang cakap. Sang Viscountess sangat terhibur. Melihatnya seperti ini, semuanya berkembang ke arah yang baik, kecuali satu orang. Sejak insiden itu terjadi, putra sulung belum pulang selama beberapa hari meskipun dia pergi untuk perjalanan bisnis. Dia tetap memutuskan harus meminta maaf dengan benar kepada istrinya saat dia kembali, tepat saat dia kembali tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Seorang tamu tak terduga datang ke kamarnya. Ternyata teman-teman baiknya mengetahui tentang pernikahannya dan bergegas datang untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Untuk membawa gadis itu pulang sebagai pengantin, mereka membayar mahar yang sangat besar.
Begitu keluarga Markis mendapatkan uangnya, mereka menghamburkannya begitu saja seolah-olah ingin mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah menjual putri mereka ke keluarga Viscount. Semua ini sudah sesuai dengan dugaan putra sulung bagaimanapun juga. Justru karena keserakahan dan ketidakmampuan pasangan Earl itulah mereka menyia-nyiakan kekayaan mereka yang sangat besar. Dan putra sulung mereka juga orang tak berguna tanpa ambisi sama sekali tidak perlu ditakuti. Satu-satunya yang mengkhawatirkannya adalah putri sulung mereka. Dia selalu berpenampilan mewah membuat gadis itu sangat menderita. Tepat saat dia sedang berkonsentrasi pada pikirannya. Sang Duke langsung duduk di sampingnya, tapi uang sebanyak ini tidak seberapa bagi keluargamu kan? Tapi bukankah seharusnya kamu memamerkan istri yang kamu bayar dengan sangat mahal? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya punya masalah putra sulung itu langsung meledak. Mendengar ini, dia tidak mau memberitahu si mesum ini apapun tentang istrinya melihatnya tetap bungkam. Sang Duke langsung mengusulkan untuk menyelidikinya sendiri. Mendengar hal ini ekspresi putra sulung itu langsung menjadi gelap. Untungnya sang Earl dengan cepat turun tangan untuk menenangkan situasi. Putra sulung itu melirik mereka berdua tanpa kentara. Mereka berdua masih tak terpisahkan sama seperti di masa lalu dan hidupnya mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sejak hari pertama dia bertemu mereka. Tapi kedua teman baiknya masih merasa luar biasa bahwa dia memilih seorang putri dari keluarga Earl yang jatuh miskin sebagai istrinya. Bagaimanapun juga dia adalah lulusan terbaik dari Akademi Kerajaan dengan karakter dan prestasi akademis yang luar biasa. Jadi mereka terus memohon pada putra sulung untuk membawa gadis itu bertemu mereka di perayaan Akbar. Tapi begitu putra sulung mendengar ini, dia langsung pergi meninggalkan kedua teman baiknya dengan sangat kecewa. Sementara itu dengan dorongan dari Vicomtesse, gadis itu mengambil kembali kuas lukis kesayangannya. Tak disangka lukisan pemandangan yang dia buat menyebabkan ayah mertua dan ibu mertuanya berebut lukisan itu dengan sang ayah mertua. Akhirnya menang dengan selisih tipis. Kemudian Vicomtesse menggodanya tentang dia dan putra sulung. Apa kalian berdua bertengkar? Si sulung belum kembali dari perjalanan bisnisnya, aku bahkan tidak bisa mengadakan upacara pertunangan untuk kalian. Gadis itu langsung tersipu malu mendengarnya sambil menggenggam erat gaunnya. Mendengar Viscountess berkata begitu. Dia memang belum melihat putra sulung sejak hari itu. Mungkinkah reaksinya hari itu telah menyakiti perasaannya? Lalu Viscountess memberitahunya meskipun upacara pertunangan belum diadakan, dia sudah lama dianggap sebagai keluarga sejatinya. Karena upacara pertunangan tidak pasti kapan bisa diadakan, dia berencana untuk memberikan pusaka keluarga lebih awal kepadanya. Hal ini sontak membuat si gadis merasa sangat malu. Sebelumnya dia sudah menerima banyak hadiah dari kakak ketiga. Pusaka keluarga yang begitu mahal ini sungguh lebih dari yang bisa dia terima, tapi Nyonya Viscount mengatakan ini adalah tradisi leluhur. Jika dia masih menganggap mereka keluarga, dia wajib menerimanya. Dengan bujukan Nyonya Viscount, gadis itu akhirnya menerimanya, dan berjanji akan menjaganya baik-baik. Tepat pada saat itu, Nyonya Viscount tiba-tiba teringat sesuatu dan memberitahu si gadis bahwa keluarga kandungnya akan datang berkunjung. Sebelum perayaan besar dimulai. Begitu kata-kata ini diucapkan, si gadis merasa dingin sampai ke tulang. Untuk apa orang-orang itu datang? Apa dia akan dihina habis-habisan oleh kakaknya lagi? Jika keluarga mertuanya melihat dia ditindas, apakah mereka akan bersikap dingin padanya? Memikirkannya saja sudah membuatnya ketakutan, tetapi Nyonya Viscount pernah berkata, kita sudah menjadi keluarga. Kata-kata itu memberinya keberanian yang tak terhingga. Benar juga. Sekarang dia tidak perlu lagi takut pada keluarga kandungnya karena dia sudah lama tidak punya urusan apapun dengan mereka. Kini dia sudah menjadi bagian dari keluarga mertuanya. Ketika ibu dan kakaknya tiba, mereka tersenyum dengan kepalsuan seperti biasanya. Padahal semua orang tahu betul. Mereka datang sekarang hanya untuk melihat kemalangan si gadis, terutama kakaknya yang melihat musim semi telah tiba, tapi mereka belum juga menerima undangan pernikahan. Sepertinya gadis itu sama sekali tidak mengadakan pernikahan. Memikirkan hal ini membuatnya merasa sangat puas. Kebahagiaannya selalu dibangun di atas penderitaan adiknya. Dia tidak akan membiarkan gadis yang hanya tahu cara bersih-bersih itu bangkit dan menjadi sukses. Selama adiknya hidup sengsara seumur hidupnya, dia akan puas, tapi detik berikutnya penampilan si gadis menampar ibu dan anak itu dengan kenyataan pahit. Melihat penampilannya yang elegan dan percaya diri, ibu dan anak itu nyaris tidak bisa mempercayai mata mereka. Sang kakak langsung saja cari, gara-gara kau datang di waktu yang tepat, sana buatkan aku teh susu. Dulu kau kan sering melakukan itu, benar? Mendengar kakaknya menghinanya tanpa ragu-ragu, gadis itu tanpa sadar meremas gaunnya dengan kencang. Bahkan Nyonya Viscount yang biasanya lemah lembut pun tidak bisa tinggal diam. Menantuku, kau tidak perlu pergi. Pelayan akan mengisi ulang teh susumu saat mereka kembali. Gadis itu melihat Nyonya Viscount membelanya dengan begitu tegas, dan tersenyum lega. Dia dengan lembut melepaskan genggaman tangan Nyonya Viscount. Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula, kita tidak boleh bersikap tidak sopan pada tamu. Sang kakak mengira dia menang lagi dan diam-diam merasa senang. Lalu dia berencana untuk melihat-lihat seisi rumah. Bahkan sebelum datang ke sini, dia sudah berencana untuk meminta pada Nyonya Viscount. Dan yang lainnya lebih banyak uang, tapi dia tidak menyangka tempat ini jauh lebih mewah dari yang dibayangkannya. Maka dia langsung mencegat seorang pelayan dan menuntutnya untuk mengantar. Dan pelayan itu menolak, tapi langsung ditampar keras oleh si kakak. Kau ini siapa, hah?
Cuma pelayan rendahan berani membantahku, cepat antarkan aku ke sana. Pada akhirnya karena takut dipukuli lagi pelayan itu pun terpaksa mengantarnya ke sana. Ketika si kakak melihat kamar itu, matanya langsung berbinar. Dia tidak percaya keluarga ini memperlakukan adiknya dengan begitu baik, menyiapkan begitu banyak pakaian dan perhiasan mahal untuknya. Dia ingin sekali mengemas semuanya dan membawanya kabur, dan dia juga menemukan pusaka keluarga yang tersembunyi di dalam laci. Tanpa ragu, dia mengambilnya juga sementara ibu mertua dan menantunya yang sibuk menjamu mereka sama sekali tidak menyadarinya. Nyonya Viscount terkulai lemas di kursinya merasa bahwa menjamu pasangan ibu dan anak itu telah merenggut 10 tahun usianya. Gadis itu berdiri di sampingnya dengan penuh kekaguman merasa bersyukur. Karena kehadiran sang Viscountess membantu mereka menyingkirkan ibu dan saudara perempuannya dengan begitu cepat. Tak disangka sang Viscountess hanya mengacak-acak rambutnya dengan sayang setelah mendengar ini. Kamu juga hebat, semakin lama semakin mirip seperti nona muda yang sesungguhnya.